Halo bro, Simba Info di sini. Kali ini Simba akan kembali memberikan informasi dan juga tutorial, dan di video kali ini mengupas seputar trading lagi ya, yaitu trading di Indodax khususnya bagi para pemula yang ingin belajar akan dunia trading. Dan di sini saya akan memberikan salah satu tips, yaitu menggunakan salah satu indikator di mana indikator tersebut bisa membantu kita dalam menentukan area support terkuatnya dan juga area resisten terkuatnya, di mana kita nanti bisa membeli di area supportnya dan kita bisa menjual di area resistennya. Tentunya dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan profit ya. Dan dengan catatan juga bahwa untuk indikator ini hanya bisa digunakan di time frame 4 jam 1 hari dan yang lebih tinggi lagi ya. Untuk time frame di bawah 4 hours ini sudah tidak bisa digunakan atau kurang akurat untuk digunakan di area di bawah time frame 4 hours. Nah, jadi pastikan untuk kalian menggunakan time frame 4 hours, 1 day dan lebih ke atasnya lagi untuk mencari titik supportnya menggunakan indikator ini. Indikator tersebut adalah Fibonacci. Nah, untuk cara penggunaannya kalian klik saja pada bagian sini. Ya, bagian sini. Klik lagi cari pada bagian Fib Retracement ya. Aduh, salah coy. Bentar ya. Fibonacci ya, klik pada bagian Fib Retracement ini ya. Nah, setelah itu di sini kan kita akan mencari titik supportnya ya. Kita akan mencari titik supportnya terlebih dahulu sebelum kita mencari titik resistennya. Cara mencari titik supportnya yaitu tarik dari area support ke area resisten ya. Lalu cara mencari titik supportnya di mana Mas? Nah, di sini kan ada pantulan, ini titik terbawah. Ini lebih rendah lagi dan ini lebih rendah lagi. Tapi ada yang lebih rendah lagi, berarti di sini merupakan titik supportnya. Kita klik, tarik ke titik resisten, kita paskan. Nah, setelah pas kita klik lagi, kita kunci. Nah, di sini dengan ada garis-garis dari 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 dan 0,7. Patokan kita untuk menggunakan Fibo itu ada di area 0,5 dan 0,6. Disinilah area yang paling banyak digunakan oleh para trader untuk melakukan open buy, atau kalau saat ini dia pending order lah. Nah, jadi di area sini ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan open buy. Dan di sini juga kalian bisa menggunakan money management, atau misalkan kalian memiliki uang 100.000, kalian pasang di area 0,5 di Fibo 0,5 ini, yaitu di harga 65.184. Ini 50.000 ya. Lalu pasang lagi di bawahnya lagi di Fibo 0,6 di 51.000. Nah, jadi pasti nanti pas harganya turun, itu harga apa kalian akan kejemput ya. Apa harga yang kalian pasang itu akan terbeli. Akan terbeli. Loh Mas, ini kenapa nggak beli di area sini saja? Dimana ini kan sudah tidak bergerak. Nah, kenapa saya tidak menyarankan untuk beli di area 0,3? Karena di sini sangat jarang sekali investor yang mau masuk di harga tersebut ya. Karena kebanyakan para investor dan juga para trader, dia pasti menggunakan Fibonacci juga untuk melakukan open buy. Nah, makanya dari itu harga dari Sandbox di sini dia tidak bisa bergerak atau tidak bergerak. Karena apa? Karena sentimen belinya itu berkurang. Karena kebanyakan sentimen beli itu berada di Fibo 0,5 dan Fibo 0,6. Misalkan dari Sandbox ini nanti dia bisa menyentuh di area 0,5 dan 0,6, maka harganya langsung akan ngepam lagi. Karena apa? Sentimen pembelian itu akan meningkat. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi jika kalian ingin melakukan trade di menggunakan Fibonacci, kalian bisa pasang di area ini. Di area 0,5 dan 0,6 untuk melakukan pending order. Lalu selanjutnya kita mencari titik resisten ya. Harap kalian sudah mengetahui ya, diulang-ulang lagi videonya agar lebih paham lah ya. Lalu kita akan mencari titik resistennya. Ini kan kita sudah bisa mencari titik supportnya ya. Lalu cara penjualannya, nah kita mencari titik resistennya. Kita cari yang tarik dari titik resisten ke titik support. Mana yang cocok? Oh ya, ini cocok. Ntar.
Nah, C. Kita tarik ya dari resisten ke titik supportnya. Oke, ini merupakan titik supportnya ya. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah bisa melihat bagaimana cara kita melakukan take profit. Untuk melakukan take profit atau mencari titik resisten itu sama seperti cara kita mencari pada titik supportnya, yaitu patokan kita ada di Fibo 0,5 dan Fibo 0,6 ya. Fibo 0,5 dan Fibo 0,6. Jadi misalkan kita tadi kan pasangnya 100.000 dibagi 2, yaitu di support 0,5 dan di support 0,6. Nah, misalkan token tadi sudah terbeli, lalu kita ingin melakukan penjualan, ya dibagi 2 lagi, yaitu kita pasang profit di 0,5 dan pasang profit lagi di 0,6. Jadi kita dapat keduanya. Di 0,5 kita dapat, di 0,6 kita juga dapat. Dan biasanya saat dia harganya nyampe di 0,6, itu harganya akan mantul ke bawah, dan ini mantul ke bawah lagi ya. Terkecuali seandainya harga dari sandbox ini dia bisa breakout di atas Fibo 0,6. Maksudnya breakout itu apa, Mas? Yaitu dia candlestick warna hijau, dia memberikan konfirmasi di area atau di atas Fibo 0,6. Ini biasanya akan ada metode panic buy atau pembelian panik, jadi membuat harga dari sandbox ini akan mengalami ngepam tinggi. Tapi karena berhubung dia saat menyenggol atau berada di area resisten 0,6, dia sudah tidak bisa nanjak lagi, maka kebanyakan dia akan mantul ke bawah. Karena apa? Karena di area 0,5 ya, di area 0,5 dan 0,6 Fibonacci di saat mencari resisten, itu di area 2 ini banyak sekali investor yang melakukan take profit atau yang pasang jaring di harga tersebut. Makanya saat grafik tersebut menyentuh di harga Fibo 0,5 dan Fibo 0,6, harganya pasti akan mengalami penurunan. Karena apa? Sentimen jual di resisten tersebut sangatlah tinggi. Nah, seperti yang pada resisten sebelumnya di support atau di video yang awal tadi, yaitu pas waktu pembahasan titik support, itu juga sama. Harga dari sandbox itu tidak bisa naik. Karena apa? Orang cenderung menunggu di area support 0,5 dan 0,6 Fibo. Makanya harga dari sandbox dia tidak naik-naik. Nah, kecuali saat dia sudah menyentuh di Fibo support 0,5 dan 0,6, maka harganya akan ngepam kembali. Nah, seperti saat ini saat kita menggunakan Fibo sebagai tonggak untuk mencari arah resisten, itu juga sama, patokannya ada pada Fibo 0,5 dan Fibo 0,6. Jadi di Fibo 0,5 dan 0,6 di sini banyak para investor atau banyak trader itu yang pasang jaring. Makanya saat dia menyentuh Fibo 0,5 dan 0,6, harganya akan mantul ke bawah lagi. Jadi sangat simpel sekali untuk cara kita menentukan open posisi di trader atau di segala market lah, pokoknya di semua market. Dan ini saya menggunakan Indodax dan juga token sandbox ya sebagai contohnya. Jadi kalian juga bisa mencari token-token lain yang jelas itu yang pergerakannya bagus, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya mengenai cara memilih koin yang bagus untuk kita melakukan trading di Indodax. Nah, oke, mungkin ini saja dulu informasi dari Simbah ya mengenai tutorial trading. Ya, mungkin ini juga berguna buat kalian ya jika kalian ingin belajar di dunia trading. Next video selanjutnya Simbah akan membahas informasi-informasi lainnya ya yang mungkin bermanfaat juga buat kalian. Salam dari saya, Simbah Info.